Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Margarita Latang SPD, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri Pido, Desa Lipang, Kecamatan Alor, Timur Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi Bahasa Inggris di LPTK Universitas Mas Saraswati Denpasar, dengan nomor peserta 2306189060125. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan mata pelajaran Giving Announcement. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? How are you this morning? Thanks. It's nice to meet you all. Senang berjumpa dengan anak-anak semua. Oke. Before we go to our lesson today, sebelum kita memulai belajar kita hari ini, it's better, jauh lebih bagus kalau kita berdoa mulai. Kita berdoa untuk mengawali kita punya aktivitas hari ini. Jadi kita berdoa dulu supaya kita dimampukan, kita diberi hikmat untuk bisa bertahan mengikuti pelajaran hari ini. Okay. So one of we can put us in prayer. The captain of class. Salah satu kita berdoa. Teman-teman serta ibu guru, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjawab kami. Kini tiba saatnya kami anak-anak yang mau belajar. Engkau maha tuntun sertai dari awal hingga akhirnya dengan baik. Hanya doa dan permohonan kami di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Thanks. Thank you. Before we start our lesson, kita mulai kita punya kegiatan belajar. You check your absen, check your agenda. So, kita pertemuan kedua ya. This is our second meeting. Jadi bukan pertemuan pertama, berarti kita panggil kita bersama saja. Abigail Sera Padamani. Abigail Sera Padamani. Agustina Rebecca. How many students not come today? Semuanya hadir? It's been we are present for my class. Jadi berarti bahwa kalian semua yang hadir untuk mengikuti pelajaran. So, are you ready to study today? Sudah siap untuk kita belajar? Siap. Siap? Siap. Okay. Today, before we start on our material, sebelum kita memulai kita punya belajar, I wanna ask some questions. Ibu mau bertanya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap kan? Siap? Okay. Because our class is English class, karena kita punya kelas ini kan bahasa Inggris kan? Berarti sesekali kita berbicara bahasa Inggris, kita punya kelas ini berbicara bahasa Inggris. Okay. Have you ever heard the announcement, what in writing or spoken? Mungkin kalian pernah dengar pengumuman baik secara lisan ataupun tertulis. Pernah? Have you heard di mana kalian mendengar atau melihat atau mendengar di mana sekolah, gereja, di desa dan secara pemerintah. Example, bisa kasih satu contoh seperti apa pengumuman di sekolah yang adik-adik pernah anak-anak pernah dengar atau pernah baca. Jadi mungkin kalau di sekolah berarti pengumuman tentang apa, atau di gereja berarti pengumuman tentang
Ya, Di sekolah penerimaan kolor. penerimaan pengumuman tentang penerimaan Lapor. lapor. Terus apa lagi? Tentang lomba-lomba antar sekolah. Tentang lomba competition. What else? Ya. Ini ada yang lain? Tentang apa? Ya, Informasi kerja topik sekolah. informasi tentang kerja bakti. Okay, good. So itu semua, that's all about the general information. Jadi itu masih secara umum. Jadi pengumuman secara umum. Now we will learn about the information relating with the event of school. Relating with school event. Jadi dia berhubungan. Sekarang kita akan belajar tentang pengumuman yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Ya, itu materinya. We have to know the definition before we going to the others. The next, the definition of announcement. Jadi saya lihat definisinya. Announcement is, bisa baca? Okay. Announcement is a notification in spoken and written form containing information to others. Jadi pengumuman itu atau pemberitahuan itu sebuah notifikasi atau sebuah catatan secara lisan dan tertulis yang memuat informasi untuk orang lain. Jadi tidak mungkin kita buat pengumuman terus kita kirim lagi. Jadi kita buat pengumuman berarti ditujukan kepada orang lain. Kemudian itu definisinya. Kemudian kind of announcement. Jenis-jenis pengumumannya ada meeting announcement, graduation announcement, dengan school based announcement. Jadi meeting announcement itu bisa cancel meeting. Kemudian bisa juga komite meeting, komite and parents meeting. Bisa juga teacher and parents meeting, jadi pertemuan antara guru dengan siswa. Kemudian council meeting, students and council meeting itu tentang pertemuan OSIS dengan siswa. Itu untuk meeting announcement. And then the next, graduation announcement. Graduation announcement itu pengumuman kelulusan pemberitahuan tentang kelulusan. Jadi misalkan kakak kelas 3 ujian berarti ada pengumuman pengumuman tentang hasil ujian. Oke, yang berikut, the next, the third is social function of announcement. Yang ketiga adalah fungsi sosial dari pengumuman atau pemberitahuan. Di sini, the social function of announcement is to let everyone know about what has happened and what will happen in future. Jadi, fungsi sosialnya memberitahukan kepada orang lain, tentang apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. So, it will give information to public or just to small number of people. Bisa juga informasinya secara umum. Jadi misalkan sekolah, kalau di sekolah berarti secara umum. Jadi disampaikan kepada staf. Kalau misalkan pengumuman tentang liburan sekolah berarti the holidays information or announcement itu berarti dia akan informasinya disampaikan untuk seluruh siswa dan juga staf. Sedangkan kalau small number of people tertuju pada sekelompok manusia, sekelompok orang, berarti itu yang misalkan kamu biasa terima dana PIP atau apa, ada sekelompok siswa yang dapatnya tidak semua toh, berarti informasinya nanti informasi ditujukan kepada siswa-siswi atas nama ini untuk mengambil dana misalkan, itu berarti itu ditujukan kepada sekelompok orang. Jadi
Itu untuk apa? Dia punya social functionnya. And then ada juga the generic structure of announcement. Generic structure of announcement. Jadi ini generic structure-nya atau sistematika pada suatu alur yang tersaji dalam sebuah teks. Kita buat pengumuman itu harus terstruktur. Jadi dia harus terstruktur, harus ikut sistematika penulisannya. Di situ dia sistematika penulisannya seperti ini. The title of announcement. The title ini harus ada. Title atau judul dari pengumuman itu harus ada. So the title of announcement will tell the audience or the reader what the announcement about. Jadi judul ini akan membicarakan, akan memberitahukan pada para pendengar atau yang membaca tentang apa yang disampaikan dalam pengumuman. Jadi pengumuman itu tentang apa? The next, date and time. Jadi date apa? Hari. Oke, date tanggal. And time apa? Waktu atau jam. Jadi kalau kita buat pengumuman harus muat memang hari apa, kemudian tanggal berapa, jam berapa, itu harus jelas. The date and time will inform when the event for instance take place. Jadi date atau hari, tanggal dan waktu ini akan memberitahukan kepada apa? Para pembaca atau pendengar kapan kegiatan akan dilaksanakan. Kemudian yang berikut, the next, place. Place itu apa? Tempat di mana kegiatan berlangsung. The statement of place or event will tell the reader where the event take place. Jadi place itu akan memberitahu, place atau tempat itu akan memberitahukan kepada pembaca atau pendengar tentang tempat di mana kegiatan akan berlangsung. And the next, the last, contact person. Contact person sini termasuk name and number. Usually say so that the audience or the reader who are interested in the event is easier to know or join the event. Jadi contact person ini sangat penting karena ada informasi-informasi yang tidak jelas, berarti kita harus ya telepon, jadi berhubung dengan informasi yang atau pengumuman yang dikeluarkan. Misalkan kita tidak tahu tempatnya di mana, atau tempatnya di mana, atau tanggal berapa, kalau informasinya belum kita dapat secara jelas, berarti harus telepon pada orang yang telah memberikan informasi. Jelas, address. The subject to whom the announcement. Jadi address atau alamat ini, alamat ini adalah subjek atau siapa yang ditujukan. Jadi subjek itu termasuk pengumuman itu ditujukan kepada siapa. Itu untuk the generic structure-nya. Dan generic structure-nya ada 3 Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin ya. And bagian kelima, part 5, language feature. Ada language feature atau apa? Ciri-ciri unsur kebahasaan yang digunakan. Jadi di sini biasanya dalam penulisan teks pengumuman bisa saja berbentuk lampau dan juga bisa berbentuk simple present tense. Jadi kalau bentuk lampau berarti yang sudah terjadi. Kalau simple present tense sementara terjadi. Kemudian simple future tense berarti yang akan terjadi. Jadi di sini digunakan will atau going. Yang berikut pentingnya kita mempelajari announcement. So we have to say that announcement is important to learn because kita maksud bahwa pengumuman itu penting untuk dipelajari karena they allow you to communicate with others about important topics, event, or information. Jadi
Di dalam pertemuan itu kita bisa menemukan topik penting untuk berbicara dengan orang tentang event atau tentang peristiwa atau kegiatan. Informasi tentang peristiwa atau kegiatan. Oke. Ada juga setelah kita mengikuti materinya, ada juga sampel contoh dari pengumuman. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ini, teks pertamanya ini, attention to all students, join the class meeting from Monday 50 December to 21 December 2008. Start at 8 o'clock. Dari sini pengumuman ini ditujukan kepada siswa, seluruh siswa untuk bergabung dalam kelas meeting. Pengumuman kelas. Dari sini start jam dari sini mandi tanggal 15 Desember 2021 jam 8. Pengirimnya atau pembuat pengumuman adalah kepala sekolah atas nama Natali. Kemudian berikutnya ada juga pengumuman tentang apa? Attention please, students of grade 12 are welcome to the morning seminar on how to prepare for the final examination. Jadi ini tentang persiapan ujian nasional, ujian terakhir. Jadi ditujukan kepada seluruh siswa untuk menghadiri seminar tentang persiapan ujian. Jadi itu strukturnya ada tuh. Jadi strukturnya day harus ada Saturday July 27, 2018. Time-nya 7:30. Film or base. Jadi seperti dia school made of. Jadi di balai sekolah atau kantor sekolah. Jadi kalau mau ada hal-hal yang tidak penting, yang tidak jelas dari informasi ini yang belum diketahui, berarti harus kontak nomor yang ada ini. Ya. Oke. Kemudian ada juga announcement yang berikut, ini juga tentang kegiatan sekolah about still relating with school event. Yang berikut ada juga announcement about the celebrating anniversary school celebrating. Di sini bang, our school will celebrate 17th anniversary on date 17 February 2018. Place-nya sport hall. Time 8 o'clock AM. Sini AM berarti masih pagi ya? Until 11:00 AM. 11 o'clock AM. Dari jam 11 tepat, dari jam 8 sampai jam 11. That's about non-music. Now, today, the goal of our lesson, our material, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Next, melalui kegiatan diskusi kelompok atau individu, peserta didik diharapkan mampu menulis sebuah teks pemberitahuan atau announcement singkat dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai konteks penggunaan. Jadi di sini kita sudah dikasihkan dulu untuk teks pertama.
tadi contoh announcement di sini. Teks pertama tadi, attention please, student of teks pertama tadi, all student must join the class meeting from Monday. Di sini kita tentukan ya di sini kita punya tugas kan di dalam tujuan pembelajaran, tugas kita menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan juga unsur kebahasaan. Berarti untuk contoh, for example, teks 1, untuk teks pertama itu akan ibu jelaskan sebagai contoh. Di sini teks 1-nya kita sudah bisa lihat dalam teks itu. Dari situ fungsi sosial. Fungsi sosialnya to give information to all students to join in class meeting. Itu fungsi sosial. Give information to all students to join in class meeting. And then the next title-nya atau judul itu class meeting. Next day apa day? Day Monday. Day. Dari situ 15 December to 21 December 2008. 15 December to 2008. And time. Time 8 o'clock until 11 o'clock. Address contact number kembali. That is our example for how to analyze, bagaimana menganalisis struktur teks, fungsi sosial dan juga unsur kebahasaan yang sudah ibu berikan. Itu merupakan contoh. Okay, now our time for do the exercise. Jadi kita punya waktu untuk mengerjakan latihan atau SKPD. Student worksheet. Dari sini ibu akan berikan tugas kepada kalian semua untuk siswa untuk mengerjakan. Tugas kita sekarang menganalisis teks announce dan pemberitahuan dan laporan. Dan di sini I will give you some announcement text. Saya akan berikan kepada kalian semua beberapa teks pengumuman atau pemberitahuan. Jadi satu kelompok satu teks. Nanti dikerjakan berdasarkan petunjuk yang ada. Read the text below carefully and write down the social function, general structure, and the language feature.
Jadi kalian akan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari teks. Oke. Selesai kok? Sudah. Sudah? Oke. Kumpul mulai dari kelompok 1. Sebelum diperiksa, kami jenuh toh? Jenuh ya. Satu maju ke depan menyanyi untuk kita. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, tiga empat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan dulu. Oke, I have to take your work. Ibu harus periksa tugas kalian ya. Ya. Ini kalian dulu. Jadi di sini ada 4 kelompok ya. 4 kelompok semuanya dapat nilai 100 because the generic structure of the text is true. Dari generic structure-nya benar, tersusun secara sistematis, terstruktur. Dimulai dari title untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang lihat dulu di sini. Kelompok 1-nya title-nya Heroes Day, Hari Pahlawan Gedung. Kemudian di sosial bangsa of the text is to give the present to all students about the Heroes Day celebrate. Benar, untuk kelompok 1 dia punya generic structure-nya betul. Dimulai dari title, day, time, contact person, address. Penggunaan word-nya, untuk judulnya pas.
Kemudian lanjut feature-nya simple present tense. Oke, kelompok 1 silakan maju ambil hasil kerja. Give applause for our friend. Okay, the next, the second team, kelompok yang kedua, juga sama. The social function of the text is to give information to all students about their registration and new member of English conversation class. Good. Good. The next, dan jadi strukturnya atau struktur teksnya mulai dari title, date, time, place, kontak. Itu sesuai teks. Dan dengan feature-nya simple present tense dapat nilai 100. Inform them all students about the Indonesian School Celebration. Kemudian tekannya betul, jangan ekstrakernya tekannya betul, D-nya betul, date, time, place. Oke, lanjut feature, simple present tense. Give applause for our friend. Oke, sudah betul. Lanjut feature simple present tense. Oke, dapat 100 juga. Give applause for our team. We have time to write out a short paragraph for a short information, a short announcement. Jadi kita punya tugas sekarang, kita terakhir ya. Jadi setelah semua rangkaian pembelajaran kita, saya pikir kalian sudah bisa paham, atau ada pertanyaan? Ada. Apakah boleh saya menulis pengumuman tanpa memuat kompleks telepon, nomor kontak saya? Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, apakah saya boleh menulis pengumuman tanpa memuat kontak person atau nomor saya? Jadi sebetulnya harus ada ya, kalau dia punya peraturan dari announcement itu sendiri, struktur teksnya sudah ada, harus ada. Jadi mulai dari title, kemudian yang berikut apa? Day, and time, next, kontak person dan lain-lain, and so on. Jadi tidak bisa bilang tidak ada. Jadi kontak personnya harus ada. Kontak personnya harus ada karena kalau ada informasi yang tidak jelas, unclear information, we have to contact the people who is give information. Jadi kita harus menelpon orang yang memberikan informasi atau pengumuman. Jadi kita tidak bisa tidak ada nomor telepon atau apa, orang yang mengeluarkan informasi itu tidak bisa, harus ada. Karena memang dia punya struktur teks dari pengumuman itu termasuk kontak person atau nomor telepon orang bersangkutan. Itu untuk menjawab pertanyaan kita. Oke. Any others? Ada yang lain? Apakah boleh saya menulis sebuah pengumuman tentang kegiatan di luar sekolah? Apakah boleh saya menulis pengumuman tentang kegiatan di luar sekolah? Boleh saja, untuk memperkaya pengetahuannya, menambah mengembangkan kita punya kreativitas
boleh, tapi ada alangkah lebih baik, ada lebih bagusnya kita menulis informasi seputaran kegiatan sekolah. Nah, itu kalau lebih bagusnya kita tulis, kita kan anak sekolah, kita siswa, berarti kita sedang belajar di salah satu lembaga, berarti lebih bagus kita tulis sesuatu informasi sesuai kita punya pengalaman belajar, kita punya hubungan yang kita punya kegiatan belajar. Jadi bolehlah tulis untuk hal-hal lain boleh, tapi ini saran saya kalau dapat untuk kegiatan sekolah. Nah, oke, ada yang lain? Atau pas? Pas Oke, now we have chance, kita punya kesempatan untuk menulis write down a short paragraph, a short announcement. Jadi kita punya tugas untuk menulis informasi atau pengumuman singkat. Oke, pen is yours. Jadi ini per individu ya, per individu. Kerjanya per individu. Jadi berdasarkan teks yang sudah kalian pelajari, yang sudah dikasih tadi, kemudian sudah ada di punya strukturnya toh, ada fungsi sosialnya, ada konteksnya, ada kebahasaan yang digunakan. Kemudian kamu membahasakan teks tersebut dengan bahasa yang sederhana. Make a short paragraph, use your own word. Jadi menggunakan kalian punya bahasa. Oke, dan itu. Masing-masing ini seperti ya. Ya. Ini kan per individu ya, tugas per individu ya, tugas individu berarti semua harus kumpul ya. Kalau begitu, salah satu anggota dari kelompok kalian bisa kumpul. Boleh kita buat ya, kira-kira jangan semua naik ya. Sudah bisa? Sudah toh? Sudah semua? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Pas. Jadi ini sudah cukup. Tidak perlu oleh cukup untuk kita punya materi ya. Jadi kita materi ini dan the next meeting pada pertemuan berikut nanti kita akan belajar tentang invitation. Kita akan belajar tentang undangan. Undangan? Bisa? Bisa. Oke. Kalau begitu, sebelum kita hadiri kegiatan, before we close our class, kita akan speaking. Oke, stand at your place. Ibu apa-apa? Tidak ada DJ Obi.